Halo semuanya, saya Nabila Fatimah Tujahra. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tantangannya adalah kurangnya toleransi beragama seperti diskriminasi terhadap minoritas agama dan masih banyak perselisihan antar umat beragama mengenai ajaran agama tersebut. Seperti pada organisasi NU, Persis, Muhammadiyah dengan ajaran yang dipercayai oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan ngasih solusi terhadap tantangan pada sila yang pertama. Saya Anissa Siti Nur Hanifah. Berdasarkan dari tantangan pengimplementasian sila yang pertama tadi, solusi yang dapat kita ambil yaitu mengadakan dialog lintas agama untuk meningkatkan toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan. Selain itu, dengan memperkuat iman dan takwa, taat kepada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, menjauhi perselisihan, menghindari konflik, dan memperdalam nilai sila pertama. Kemudian, saya akan serahkan HP ini kepada orang yang akan menyebutkan tantangan implementasi sila yang kedua. Baik, saya Rizky Syaban di sini akan menyampaikan tantangan dari implementasi Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangannya yaitu masih banyaknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Contohnya, masih banyak anak sekolah yang sering mengolok-olok temannya dengan sebutan nama orang tua, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antar teman dan tidak jarang sampai melibatkan orang tuanya. Kemudian saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan menyampaikan solusi dari tantangan implementasi sila kedua. Saya Najwa Nur Aprilia Putri di sini akan menyampaikan solusi terkait dengan tantangan implementasi Pancasila sila kedua terkait dengan kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah. Dengan cara dengarkan cerita versi mereka masing-masing, soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, dan ingatkan mereka terkait dengan aturan dan pedoman anti-bullying yang dibuat di tingkat sekolah atau kelas. Bantu mereka juga memahami alasan di balik perilaku bullying yang mereka lakukan, seperti apakah mereka punya masalah di rumah, apakah kurangnya rasa perhatian, atau pengalaman bullying sebelumnya. Terapkan juga konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi bullying ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka sendiri. Tetapi, kita juga harus membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, dengan meminta maaf kepada anak yang dibully, melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan masalah yang sedang dia kerjakan, dan memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka hancurkan atau curi. Selanjutnya, saya akan memberikan HP ini kepada orang yang akan menyampaikan terkait dengan tantangan Pancasila dari sila ketiga. Hai, saya Sita Zahra dan saya akan menyampaikan tantangan sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Tantangannya adalah di daerah saya, saat ada pemilu, tidak jarang ada beberapa kelompok yang dengan terang-terangan mendukung salah satu calon pemimpin dan bersikap agresif sehingga memicu sedikit konflik antar warga. Selanjutnya saya akan memberikan HP ini kepada orang yang memberikan solusi tantangan Pancasila ketiga. Saya Dimas Malik Nugraha. Berdasarkan tantangan dari sila yang ketiga, solusi yang dapat diberikan yaitu bersikap tenang dengan kepala dingin, mengkondisikan dan mengawasi daerah tersebut agar jangan sampai terjadi perkelahian atau pemecahan yang lebih besar. Selanjutnya saya akan memberikan apa ini kepada orang yang menyampaikan tantangan sila keempat. Saya Nana Nabila akan menyampaikan mengenai tantangan implementasi Pancasila pada sila keempat. Salah satu tantangannya yaitu masih banyaknya praktik penyalahgunaan wewenang oleh pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan suara rakyat ataupun pendapat rakyat. Hal ini bisa menjadi masalah yang besar karena penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan pejabat atau pengambil keputusan yang tidak memahami sepenuhnya tujuan dan batasan wewenang yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat dan tidak transparan. Salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat berorganisasi. Contohnya organisasi Karang Taruna, karena seringkali terdapat anggota yang merasa keberatan dengan keputusan ketua yang cenderung memaksakan kehendaknya. Hal ini menunjukkan kurangnya musyawarah yang seimbang dan mengabaikan pendapat orang lain. Kemudian saya akan menyerahkan HP ini kepada orang yang akan menjelaskan solusi dari tantangan implementasi Pancasila pada sila keempat.
Halo, saya Hana Hidayanti. Oke, terkait tantangan implementasi nilai Pancasila yang keempat di atas, di sini saya mengambil solusi yaitu membangun sistem pengambilan keputusan yang transparan. Setiap keputusan harus didokumentasikan secara jelas dan dapat diakses oleh anggota organisasi. Adakan rapat terbuka di mana setiap anggota dapat menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Pastikan ada mekanisme untuk mempublikasikan hasil keputusan kepada seluruh anggota. Yang kedua, mendorong budaya musyawarah dan partisipasi. Terapkan aturan bahwa semua keputusan penting harus melalui forum musyawarah, bukan keputusan sepihak. Libatkan sebanyak mungkin anggota dalam diskusi sehingga keputusan mencerminkan suara kolektif. 3. Peningkatan kapasitas pemimpin. Adakan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan pemahaman ketua tentang pentingnya inklusivitas, etika, dan transparansi. Tumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial seorang pemimpin. 5. Penyusunan dan penegakan aturan internal. Buat peraturan organisasi yang tegas tentang proses pengambilan keputusan, termasuk sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan wewenangnya. Aturan ini harus disepakati bersama sehingga berlaku adil untuk semua anggota. Oke, selanjutnya saya akan serahkan HP ini kepada orang yang akan menyebutkan tantangan implementasi dan solusi dari nilai Pancasila yang kelima. Saya, Hairunisa Rahmayani, akan menyampaikan tantangan dan solusi dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna pentingnya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu semakin melebarnya ketimpangan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin semakin besar. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata, memperkuat jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat.